Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada bagian kedua ini tentang penampakan atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman ketika melakukan explore di salah satu bukit atau gunung, yaitu Gunung Kromong di daerah Palimanan, Cirebon. Gunung Kromong ini adalah tempat yang dihuni oleh makhluk yang bernama Buto Ijo. Adapun Buto Ijo ini adalah sangat populer sekali di kalangan orang-orang yang ingin mendapatkan harta kekayaan dengan secara instan. Kami merasa penasaran sekali tentang sang Buto Ijo ini. Kita melakukan persiapan dan menemui sang juru kunci yang bernama Mbah Saketi di daerah Palimanan. Dan kebetulan beliau bersedia untuk mengantar kita. Tetapi dengan syarat-syarat, yaitu kita mengadakan sesaji atau sajen yang harus disiapkan. Karena tanpa sesaji atau sajen itu, kemungkinan si Buto Ijo nih atau penunggu di daerah situ itu tidak akan mau menemui kita. Adapun saji yang dipersiapkan yaitu biasalah kembang bunga dan lain sebagainya, serta ada satu kepala babi dan kepala kambing, itu yang dimintanya. Dan kemudian dalam waktu singkat sekitar jam 10 pagi itu kita berangkat menuju bukit di belakang pabrik semen Sabta Manunggal, kalau nggak salah itu nama pabrik semennya. Itu ada perbukitan batu kapur yang untuk bahan semen. Di situ ada gua yang tempat mukimnya sang Buto Ijo ini. Naik kendaraan kita dari Palimanan ke lokasi ke atas bukit itu, dan si kendaraan kita simpan di seberang sungai karena tidak bisa menuruni ke bawah. Ada semacam sungai yang airnya kering ya, cukup sebatas kaki betis airnya itu. Kita bisa nyeberang ke sana. Waktu itu ditemani satu juru kunci dan 4 buah anak buahnya yang membawa sesaji. Saya sendiri hanya berdua dari Bandung ini. Itu anak-anak buahnya Pak Juru Kunci membawa obor karena kita masuk ke dalam perut bumi. Gua itu ada di dalam sangat gelap sekali. Masuk seukuran badan orang dewasa, kita merangkak masuknya pun. Kemudian terus meluncur turun ke bawah. Dan sangat licin sekali karena batu-batunya itu berlumut, gelap sekali. Itu dibantu dengan obor, 4 buah obor yang dibawa oleh anak buah juru kunci Mbah Saketi. Sampai di bawah gitu, di situ udah ada tempat, ada semacam pelataran ya. Di perut gunung itu ada pelataran yang nampak oleh saya. Di situ sudah ada bekas-bekas orang yang melakukan ritual
Di situ ada 12 nampan atau tampah atau yang dipakai untuk menaruh sesaji. Menurut juru kunci, inilah orang-orang yang melakukan ritual meminta kekayaan kepada Buto Ijo. Inilah bekas-bekasnya. Ya, kemudian saya dengan tim juga menyimpanlah, menaruh sesaji kepala babi dan kepala kambing itu di tempat itu. Jadi berjejer sudah ada 13 sesaji dari pihak kami. Kalaulah kita tanpa obor, rupanya nggak bisa, karena sangat gelap dalam perut bumi itu, perut gunung Kromong ini. Kemudian mulailah Pak Juru Kunci ini melakukan mantra-mantra memanggil Sang Buto Ijo ini. Sang Buto Ijo adalah anak buah dari Nyimas Ratu Mayangsari. Jadi Sang Buto Ijo ini bukanlah sebagai penguasa tunggal di Gunung Kromong itu, tetapi ada Ratu Jin yang bernama Mayangsari. Ratu Jin ini membawahi Buto Ijo dan beberapa makhluk goib lainnya apabila ada manusia atau orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Salah satunya ke Buto Ijo, terus tuyul, ke monyet, maupun ke babi. Tapi explorers kami waktu itu adalah ingin berkomunikasi dengan Sang Buto Ijo. Setelah cukup lama ritual, kurang lebih setengah jam ya, itu kemudian kita juga membawa buhur atau menyan Arab atau madat yang kita bakar di situ. Dan kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, kita nggak bisa melihat jam di situ karena sangat gelap sekali. Dan suasana juga sangat mencekam, bau amis yang sangat menyengat. Karena di dinding-dinding tempat pemujaan di situ kelihatannya seperti sisik ular ya. Itu bintik-bintiknya seperti sisik ular dialiri oleh air dari atas bukit mungkin. Dan waktu itu menurut juru kunci, Sang Buto Ijo ini tidak bisa langsung menemui kita karena dia akan menunggu perintah dari Ratu Jin di situ, yaitu Mayangsari. Jadi yang hadir waktu itu ada Nyimas Ratu Mayangsari. Kedatangan Mayangsari ini setelah kita undang dengan mantra-mantranya Pak Juru Kunci dan dibakarnya buhur madat Turki yang mahal itu, dalam waktu singkat mereka datang, si Ratu Mayangsari ini datang. Dan waktu itu tampak seperti manusia. Ratu Mayangsari ini datang seperti manusia. Dan memang apa yang telah saya ceritakan di bagian pertama tentang kisah penampakan ini, walaupun itu ratu, tetap baunya bau yang menyengat, nggak enak sekali. Dan waktu itu suasana sangat mencekam sekali kehadirannya, karena memang kita cuma diterangi oleh obor satu, yang 3 obor itu dimatikan. Jadi nggak boleh terlalu terang, karena kalau sangat terang benderang si
makhluk goib ini tidak akan mau datang, tidak akan mau memenuhi panggilan kita. Jadi satu obor yang samar-samar gitu kelihatannya, jadi tidak tampak jelas, tapi kehadirannya terlihat. Nyimas Ratu Mayangsari itu, dan kepada kita itu sangat besar sekali ya pengaruhnya. Kita ada rasa takut, karena ya kita berhubungan dengan makhluk jin ya, ratu jin di Gunung Kromo. Itu datang menemui kami di situ, dan yang berkomunikasi adalah si juru kunci itu. Kami yang lain mendengar tidak mengerti apa yang diucapkan antara juru kunci dengan Mayangsari ini. Dalam waktu cukup lama juga, kurang setengah jam lah gitu. Dan kalaulah ketika itu saya sudah memiliki kamera infrared, itu mungkin bisa kita rekam sebagai bukti bahwa penampakan itu hadir apabila kita memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh pihak mereka, seperti sesaji dan lain sebagainya. Karena itu syarat yang harus kita penuhi kalau ingin mengundang pihak makhluk astral ini. Setelah berdialog kurang lebih setengah jam itu, si Pak Juru Kunci ini dan Nyai Mas Ratu Mayangsari itu kemudian menghilang. Dan seperti saya jelaskan di awal, bahwa makhluk ini tidak menapakkan kaki di bumi. Itu juga terlihat ketika Mayangsari itu melayang kembali, maupun datang secara tiba-tiba. Biasa berpakaian seperti ratu lah di kalangan manusia, tapi sejatinya adalah Mayangsari ini adalah ular, ratu jin dari kalangan ular. Karena sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, jin ini ada yang berbentuk ular atau binatang melata, dan bisa dia menjelma sebagai manusia atau binatang lainnya. Dan waktu itu kami yang selain Pak Juru Kunci ini hanya memperhatikan dalam remang-remangnya cahaya obor, dan ada rasa takut. Dan kebetulan waktu itu kita maksudnya hanya ingin berkomunikasi, tidak ada maksud kita melakukan ritual untuk meminta kekayaan. Karena terus terang saja, kalau kita meminta kekayaan, itu si peminat yang minta kekayaan secara intens itu harus melakukan ritual di rumah sendiri setelah kembali dari Gunung Kromong ini. Itu dengan berpuasa 11 hari, tidak memakan nasi dan lain sebagainya, itu hanya minum susu ya, bukanya susu itu tidak sahur, tapi minum susu dengan pisang Ambon 1 pada bukanya itu 11 hari dia. Kemudian juga yang si peminat, pelaku pesugihan ini itu tidak boleh salat atau ngaji atau apapun. Jadi di rumah itu tidak boleh ada orang yang membaca ayat-ayat suci, itu satu. Kemudian juga si pelaku pesugihan itu membaca mantra-mantra yang akan mengundang datangnya si Buto Ijo ke rumah si pelaku pesugihan. Itu menurut keterangan Juru Kunci
yang setelah berkomunikasi dengan Ratu Jin Mayang Sari itu. Jadi 11 hari itu wajib harus puasa lah. Kemudian akan datang si makhluk yang bernama Buto Ijo ke sana. Dan kemudian resiko dari orang-orang pelaku pesugihan ini adalah nyawa dari keluarganya, apakah anaknya, ataukah istrinya, atau orang tuanya. Itu yang dapat keterangan. Karena dari pihak Ratu Jin Mayang Sari sebagai penguasa di Gunung Kromong itu yang harus dipenuhi adalah apabila kita melakukan pesugihan dengan Buto Ijo itu, harus siap mengorbankan salah satu keluarga, anak, istri, atau siapalah yang mungkin menjadi tumbal dari harta yang diberikan oleh si Buto Ijo ini. Memang dalam waktu singkat, kalau pelaku pesugihan melalui Buto Ijo ini bisa dalam waktu 7 bulan sudah menjadi orang kaya raya gitu. Sangat terkaya raya. Tetapi di samping mengundang Buto Ijo ini juga ada syarat si pelaku pesugihan ini ada usaha, walaupun secara tidak serius, usaha yang tidak menimbulkan kecurigaan orang, itulah. Kalaupun datangnya uang yang saya tanyakan kepada juru kunci itu, apakah dalam bentuk uang seperti berkarung-karung diberikan oleh Buto Ijo atau dia bilang enggak seperti itu, karena tetap aja si pelaku pesugihan ini harus punya usaha. Melalui usahanya itulah ada kelainan, yaitu yang tidak wajar. Jadi walaupun usaha apapun tetap akan mendapat untung, padahal itu pemberian dari si Buto Ijo itu. Sementara sampai di sini, dan lain kesempatan nanti akan saya sampaikan lagi explore yang pernah saya lakukan di beberapa tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.